adik-adik semuanya, apa kabar? Luar biasa, Kak Prapto selalu berdoa bersama kakak-kakak semuanya yang ngajar adik-adik, selalu berdoa agar adik-adik semuanya tetap sehat dalam lindungan Tuhan. Dan tentunya adik-adik selalu semangat untuk setia kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, dan rajin baca firman Tuhan. Ya, hari ini Kak Prapto menemani adik-adik semuanya untuk bersama-sama kita akan memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan tentunya akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Jadi mari kita siapkan diri kita sebaik-baiknya agar ibadah kita berkenan di hadapan Tuhan. Sebelum kita memuji nama Tuhan, mari kita berdoa seperti biasa. Tangannya dilipat, mata ditutup, dan kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan memberkati kami dan Tuhan yang menyertai kami semuanya. Pada saat kami tidur malam bersama keluarga, Tuhan memberkati kami. Pada saat kami bangun, Tuhan memberikan kesehatan kepada kami. Sungguh kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu. Dan hari ini berkati kami karena kami akan memuji, memuliakan nama Tuhan dan juga mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, berkati setiap kami semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, adik-adik, hari ini Kak Prapto mengajak adik-adik semuanya untuk memuliakan nama Tuhan. Dan tentunya kita masih terus berdoa ya, karena belum bisa ke gereja. Sudah 1 tahun loh kita nggak ke gereja, ya, belum bisa tatap muka. Pastinya adik-adik kangen ya. Lebih baik belajar di gereja ya, bertatap muka untuk belajar firman Tuhan ya. Tapi karena kondisi ya gimana, kita harus tetap mengikuti protokol kesehatan atau saran dari pemerintah ya. Untuk saat ini belum bisa kita bertatap muka di gereja. Yuk, sebagai pembuka pujian kita kepada Tuhan, mari kita naikkan pujian Bapa, ku datang padamu. Kita dengan segenap hati menghadap Tuhan, semuanya fokus kepada Tuhan, menghormati Tuhan, walaupun kita ada di rumah ya. Bapa, ku datang padamu. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapa, ku datang padamu. Bapa, ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Sekali lagi ya, kita katakan Bapa, ku datang padamu. Haleluya. Bapa, ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah, atas kasih anugerah-Mu
yang indah setiap hari. Pagi hari, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari ya Tuhan, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Haleluya. Tidak berhenti kita mengucap syukur kepada Tuhan atas kebaikan Tuhan, karena Tuhan adalah Allah yang baik, Tuhan yang selalu peduli kepada kita dan yang selalu memberkati kita. Oleh sebab itu, Kak Prapto kembali mengajak adik-adik semuanya untuk tetap memuliakan nama Tuhan dengan pujian Dialah segalanya, Dia bagiku. Ya, Yesus segalanya buat kita, Yesus segalanya buat Kak Prapto dan adik-adik semuanya. Yuk. Yang di rumah bisa bangkit berdiri, bersukacita seperti Kak Prapto. Dialah segalanya, Dia bagiku. Amin. Dialah segalanya, besar kecil, korbankan dirinya dan selamatkanku. Yesus segalanya, Dialah segalanya, Dia bagiku. Dialah segalanya, Dialah segalanya, Dia bagiku. Yesus bagi kita semua. Dialah segalanya, besar kecil, korbankan dirinya, korbankan dirinya dan selamatkanku. Haleluya. Dialah segalanya, Dia bagiku. Seperti air madu, seperti air madu dari batu karang, dicicip air madu yang manis. Oh, lihatlah Tuhan Yesus baik, dicicip air madu yang manis. Seperti air madu, seperti air madu dari batu karang, dicicip air madu yang manis. Oh, lihatlah Tuhan Yesus baik. Haleluya. Dicicip air madu yang manis. Dialah segalanya, Dialah segalanya, Dia bagiku. Amin. Dialah segalanya, besar kecil, korbankan dirinya dan selamatkanku. Dialah segalanya, Dia sekali lagi ya, Dialah segalanya, Dialah segalanya,
segalanya Dia bagiku. Dialah segalanya, besar kecil, korbankan dirinya dan selamatkanku. Dialah segalanya, Dia bagiku. Seperti air madu, seperti air madu dari batu karang, dicicip air madu yang manis. Haleluya. Oh, lihatlah Tuhan Yesus baik, dicicip air madu yang seperti air madu, seperti air madu dari batu karang, dicicip air madu yang manis. Oh, lihatlah Tuhan Yesus baik, dicicip air madu yang manis. Besar dan perkasa Allah kita. Haleluya. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Amin. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Angkatlah panjimu dan suaramu, puji Sang Raja. Haleluya. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Besar dan perkasa, besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Angkatlah panjimu dan suaramu, puji Sang Raja. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat. Ku jatuh cinta, ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Amin. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Yesus indah dan semakin indah. Oh, cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus. Pujaanku hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus. Dia Allahku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus. Kekasihku. Hanya Yesus, oh hanya Yesus, kekasihku. Luar biasa ya, Tuhan Yesus hidup, Tuhan Yesus ajaib, Tuhan Yesus sanggup melakukan perkara besar atas kehidupan kita. Dan Dia adalah Tuhan yang besar, yang hebat, lebih dari segala-galanya. Lebih daripada Superman, lebih daripada Batman, lebih dari siapa lagi? Siapa jagoan yang ada di superhero? Ya, pokoknya semua pahlawan-pahlawan Marvel semuanya kalah dengan kuasa Tuhan Yesus Kristus ya. Apalagi kuasa setan. Nggak ada apa-apanya dibanding kuasa Tuhan Yesus. Sebabnya kita harus senang. Tuhan kita Yesus, Tuhan kita ada Tuhan Yesus yang dahsyat, yang hebat ya. Oke, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan sama-sama menyiapkan hati kita dengan pujian penyembahan kita kepada Tuhan, yaitu Kusiapkan hatiku Tuhan.
adik-adik kita naikkan sama-sama pujian ini. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu, firman-Mu ya Tuhan. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku ya Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu, firman-Mu ya Tuhan. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Shalom adik-adik, kita bertemu lagi dalam ibadah KA walaupun secara online. Baik, sebelum Kak Yusak
berbagi firman, kita berdoa terlebih dahulu ya adik-adik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih di hari ini kami diberi kesempatan untuk beribadah bersama-sama. Walaupun kami terpisah, tapi kami percaya Tuhan menyatukan hati kami, dan berkat-berkat Tuhan tidak terhalangi karena jarak dan waktu. Berkat yang datang dari firman Tuhan akan tetap kami terima ketika kami menyimak firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Berkati firman-Mu, berkati kami yang mendengar. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, kakak akan mengangkat tema kunci kebahagiaan. Siapa orang yang tidak mau bahagia? Semua orang mau bahagia. Tapi tahu atau tidak kuncinya? Mazmur 1 ayat 1 sampai 3 berbicara tentang kunci kebahagiaan. Kakak akan bacakan untuk kita semua. Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Perikopnya, jalan orang benar dan jalan orang fasik. Ayat 1. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Pencemooh itu orang yang suka mengejek, mockers ya. Ayat 2. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Adik-adik, dalam bacaan kita ini kita bisa temukan kunci kebahagiaan hidup. Kitab Mazmur dibuka dengan sebuah pengajaran yang membedakan secara tegas perilaku orang benar dan orang jahat. Mazmur adalah mazmur tentang pengajaran apa yang baik dan yang jahat, yang menawarkan kepada kita semua adik-adik yang membacanya kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Dan setelah kita membacanya, kita bisa mengambil kesimpulan agar kita mengambil jalan yang benar menuju kebahagiaan, dan tentu saja menghindari apa yang pada akhirnya akan berujung pada kehancuran. Di dalam bacaan kita ini, Mazmur 1 ayat 1 sampai 3, kita melihat ada dua tipe manusia yang digambarkan. Orang kudus dan orang berdosa. Orang benar dan orang fasik. Anak-anak Allah dan anak-anak si jahat. Pembagian itu berlangsung selamanya adik-adik, dan akan menentukan keadaan kekal kita nanti di surga atau di neraka. Pemazmur memulai dengan menguraikan sifat dan keadaan orang yang saleh, supaya orang-orang saleh inilah yang pertama-tama boleh mendapat penghiburan yang menjadi milik mereka. Kita masing-masing bisa membandingkan diri kita dengan kriteria yang tertulis. Apa yang tertulis? Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Tidak berjalan itu bukan maksudnya jalan begini adik-adik ya, tapi jalan hidupnya tidak menuruti nasihat orang fasik. Orang fasik itu orang yang mengabaikan agama, mengabaikan kebenaran, mengabaikan Tuhan. Orang yang tidak mau mendengar nasihat orang-orang seperti itu akan menjadi orang bahagia. Sebaliknya, kalau kita mendengarkan nasihat dari mereka, walaupun terlihat pandai, walaupun terlihat cerdas, mengagumkan, hidup kita akan sengsara. Yang kedua, kita akan berbahagia jika kita tidak berdiri di jalan orang berdosa.
Berdiri itu maksudnya ada di kumpulan sama-sama mereka. Kalau kita lagi ngobrol kan kita berdiri sama-sama. Kalau ada teman kita ngumpul sama-sama. Kita tidak ada di kumpulan itu. Karena itu kumpulan orang berdosa. Ngerti ya adik-adik ya? Jadi kita akan berbahagia kalau kita tidak menjadi bagian dari mereka. Yang pertama tadi tidak hidup menurut jalan orang fasik. Yang kedua tidak menjadi bagian dari mereka. Dan yang ketiga, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Pencemooh itu adalah orang yang suka mengejek kebenaran firman Tuhan. Orang yang kalau melihat orang lain ke gereja sinis, nyinyir, meledek, menganggap sok suci dan seterusnya. Justru kita harus menghindari orang-orang seperti itu. Kalau kakak mau bandingkan dengan bacaan di 1 Korintus 15 ayat 33 dikatakan, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Kakak ulangi dan perhatikan. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Misalkan adik-adik sejak kecil dibiasakan untuk melakukan hal yang baik oleh orang tua. Termasuk membaca Alkitab, termasuk berdoa, termasuk pergi beribadah. Itu semua hal yang baik yang sudah diajarkan sejak dari kecil di dalam rumah. Tapi kemudian adik-adik bergaul dengan teman-teman yang tidak sepaham dengan ajaran-ajaran seperti itu. Mereka menganggap tidak penting beribadah, tidak penting berdoa, tidak penting membaca firman Tuhan, tidak penting beribadah. Kalau kita bergaul dengan mereka, walaupun kita sudah memiliki kebiasaan-kebiasaan yang baik, ditanamkan oleh orang tua kita, itu akan bisa rusak kebiasaan itu oleh pergaulan yang buruk. Jadi, seperti yang dikatakan dalam Mazmur 1 ini, kita harus berani mengatakan kepada orang-orang itu, menjauh dari saya. Saya bukan bagian dari kalian, dan saya tidak akan mendengarkan atau sepaham dengan apa yang kalian ajarkan. Kita harus berani tegas seperti itu. Kalau kemudian mereka memusuhi kita, lebih baik. Dalam arti, bukan kita yang memusuhi, tetapi kita memegang prinsip, saya harus hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Dan saya tidak mau dirusak oleh teman-teman yang tidak sepaham dengan saya, tidak sekeyakinan dengan saya. Itu akan lebih baik. Secara tegas, Mazmur 1 menyatakan harus berani bertindak, mengambil keputusan, tidak berteman dengan mereka, tidak mendengar nasihat mereka, tidak menjadi bagian dari mereka. Akan lebih baik. Dan akibatnya kalau kita lakukan itu secara tegas, berprinsip tidak berteman dengan mereka, orang-orang yang mengabaikan firman Tuhan, orang-orang yang mencemooh firman Tuhan, ayat 3 dikatakan, kita atau orang-orang yang seperti itu akan seperti pohon yang ditanam di aliran air. Bisa bayangkan adik-adik, ada batang air, entah itu sungai kecil, parit atau apapun. Kalau pohon ditanam di dekatnya, maka dia akan mendapat kecukupan nutrisi, kecukupan air. Dibandingkan dengan pohon yang ditanam di daerah yang tandus, pasti akan sangat susah kehidupannya. Tetapi pohon yang ditanam di tepi aliran air itu akan mendapatkan segala yang dibutuhkan. Dikatakan pohon itu akan menghasilkan buahnya pada musimnya. Pada waktunya dia berbuah, dia akan berbuah. Tapi pohon yang tertanam jauh dari sumber air, pada waktunya musimnya berbuah, dia masih berjuang untuk mempertahankan hidupnya, jadi belum bisa berbuah. Dan pohon yang itu tidak layu daunnya, karena terus mendapat kesegaran. Dan apa saja yang diperbuatnya berhasil dibandingkan dengan pohon. Orang-orang yang benar itu dibandingkan dengan pohon yang seperti itu. Menghasilkan buah pada musimnya, tidak layu daunnya, artinya kehidupannya terus segar, bergairah, dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Amsal mengatakan, takut akan Tuhan adalah permulaan
pengetahuan. Adik-adik bersekolah, studi, dalam jenjang apapun, kalau kita mulai dengan prinsip takut akan Tuhan, maka pengetahuan akan kita dapatkan. Hikmat dari Tuhan akan menolong kita untuk melewati setiap jenjang pendidikan. Itu janji firman Tuhan. Dan janji firman Tuhan dijamin oleh Tuhan sendiri, pasti dan amin. Adik-adik harus percaya itu. Nah, adik-adik, kita sebagai orang-orang yang percaya harus ingat bahwa kejahatan itu tidak tiba-tiba mencapai puncaknya jahat begitu, tidak. Ada persentasenya. Mulai dengan misalnya malas ke gereja, kelihatannya kecil ya adik-adik, malas berdoa. Lama-lama akhirnya kita, apa betul Tuhan itu mampu melakukan sesuatu yang kita minta? Apa betul lama-lama kita berpikir Tuhan itu ada? Dan akhirnya kita pikir, tidak penting lagi. Itu bertahap adik-adik. Jadi hati-hati. Kalau kita dalam hati kita atau dalam pikiran kita sudah mulai berpikir seperti itu, segera identifikasi, kenali. Jangan-jangan kita sudah berteman dengan orang-orang yang salah. Kita sudah membaca buku-buku atau melihat video yang berisi ajaran-ajaran yang membimbing kita ke arah yang salah. Hati-hati. Pelan-pelan kita bisa berubah. Karena itu kita harus hati-hati dan tetap baca firman Tuhan. Firman Tuhan ini sumber kehidupan. Ibarat sungai, ketika kita membacanya, kita tinggal seperti pohon yang tinggal di dekat aliran sungai. Hidup kita akan bergairah dan bersemangat. Percaya adik-adik, kunci kebahagiaan ada di dalam firman Tuhan. Kunci kebahagiaan ketika kita berani mengatakan tidak pada hal-hal yang tidak baik. Bahkan kalaupun kita harus mengatakan tidak pada teman-teman yang mau mengajak kita berbelok dari jalan kebenaran. Kakak doakan adik-adik berani dengan tegas memilih teman yang baik dan yang tidak, dan memutuskan untuk melakukan apa yang baik dan tidak. Karena keputusan itu akan menentukan hidup kekal kita nanti di sorga atau di neraka. Itu dimulai dari sekarang, dari keputusan yang tepat. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kami sama-sama baca, dan Roh Kudus menolong kami untuk memahaminya lebih jauh lagi, dan menolong kami, memampukan kami bukan cuma untuk memahami, tetapi mempraktekkan kebenaran firman itu dalam hidup keseharian kami. Terima kasih untuk berkat firman-Mu. Di dalam nama Kristus Yesus Tuhan, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin.